semua ada dan sementara merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus, dan kita sudah masuk pada Minggu Sengsara yang kedua. Dan berbicara tentang kesengsaraan berarti berbicara juga tentang salib. Berbicara tentang penderitaan berarti berbicara juga tentang salib. Dan banyak orang termasuk beta pun juga kadangkala takut diperhadapkan dengan penderitaan. Banyak orang termasuk beta juga kadangkala takut ketika diperhadapkan dengan salib yang selalu ada dan hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan ketong semua. Kenapa ketong takut? Karena ketong mau hidup senang-senang saja. Kenapa ketong takut? Karena ketong semua hidup dalam penderitaan, ketong semua hidup dengan terus menangis, ketong semua hidup dengan segala kesengsaraan yang ketong alami. Makanya selalu ketong berdoa, hayu jangan ada salib lai jua, jangan ada penderitaan lai jua. Tetapi ada seorang misionaris India, dia juga banyak mengalami penderitaan. Tetapi dengan imannya dia mengatakan bahwa salib itu adalah surga. Dia banyak mengalami penderitaan, tapi dia pun menyampaikan dengan imannya bahwa salib itu adalah surga. Misionaris India ini namanya Sando Singh. Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, ketika ketong membaca perikop ini, menderita dengan sabar, dan tema minggu lebih baik menderita karena berbuat baik. Tema ini beta dengan Bapak Ibu juga kalau coba ketong pahami akan betul-betul lalu diminta untuk bisa melakukannya dalam kehidupan ketong semua, pasti ketong juga pasti bilang, ketong mau buat baik, lalu ketong mesti menderita. Lebih baik ketong bikin jahat saja supaya ketong hidup senang-senang dalam hal ikut Tuhan dan ikut apa yang Tuhan mau. Dalam konteks pembacaan kita di saat ini, jemaat diperhadapkan dengan keadaan yang tidak bersahabat. Jemaat diperhadapkan dengan keadaan yang mana mereka diperhadapkan dengan kesengsaraan dan penderitaan. Tapi Petrus menyampaikan kepada jemaat pada saat itu bahwa sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu harus berbahagia. Siapa yang menderita lalu dia berbahagia? Susah Bapak Ibu jemaatku. Paling kalau menderita ya ketong menangis. Paling kalau menderita ya ketong mengeluh. Bahkan juga bisa salahkan Tuhan. Tapi Petrus bilang dalam pembacaan ini, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu harus berbahagia. Berarti beta dan Bapak Ibu harus berbahagia ketika diperhadapkan dengan tantangan hidup. Kadang-kadang juga ketong diberikan pilihan. Bikin betul, nyatakan benar, saya sempun jabatan. Kadang-kadang ketong siap terima itu. Ketong berpikir lebih baik ketong bikin salah, yang penting ketong suduru di sini dulu. Lebih baik ketong bikin salah, yang penting ketong bikin akang dulu. Akan bertolak belakang. Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Bagaimana ketong menyikapinya? Semua ancaman tantangan hidup ketong alami sama dengan jemaat pada saat di mana Petrus ada dengan tanggung jawabnya. Petrus bilang untuk jemaat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Hadapi itu dengan sukacita, dengan lemah lembut dan penuh hormat. Dan menurut Petrus, dia mempertegas pemahaman dan tindakan kepada kita bahwa hidup sebagai orang Kristen tidak pernah luput dari penderitaan yang memilukan. Dan di dalam penderitaan itu kita berusaha untuk bersaksi bahwa salib itu adalah sorga seperti yang dikatakan Sando Singh. Bapak Ibu ketika ketong ada dan diberikan kesempatan untuk memperingati hari Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini, berarti ketong pun juga harus memahami sungguh bahwa Tuhan berkorban itu tidak gampang-gampang.
Dia menyerahkan nyawanya, dibayar dengan harga mahal. Jadi jangan ketong anggap remeh akang. Dan harus pun memahami sungguh bahwa ketika Tuhan sanggup melakukan itu semua, berarti Tuhan juga sanggup melepaskan beta dan Bapak Ibu dari berbagai macam penderitaan hidup. Untuk itu Petrus bilang dalam firman Tuhan, tetap bersuka cita dan terus berbuat baik walaupun harus menderita. Ketika difitnah oleh orang lain, ketika katong seng dianggap oleh orang lain, apakah katong tetap akan berbuat baik? Bapak Ibu dan beta bisa. Ketika katong tidak dianggap, ketika katong malah berusaha untuk bikin baik sebagai istri, suami, dimanapun katong berada, katong seng dianggap, katong bisa Bapak Ibu. Katong belajar untuk meneladani apa yang Tuhan buat. Ketika Tuhan difitnah, dicaci maki, dia hanya diam, bukan berarti dia pasrah. Tapi dia menghadapi itu dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan pengampunan. Katong diajak untuk menderita karena berbuat baik. Akan susah. Tetapi beta dan Bapak Ibu mau deng se mau suka deng se suka. Katong jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan for beta dan Bapak Ibu. Sama seperti yang dikatakan Justinus Martir ketika dia disiksa sampai ditawari untuk memilih menyangkal Kristus dan dilepaskan atau mati. Ketika dia berhadapan dengan pilihan itu, dia menjawab, seumur hidupku tidak pernah sekalipun Kristus menyangkal aku. Seumur hidupku Kristus tidak pernah meninggalkan aku. Apakah sekarang aku harus menyangkal dia untuk sekali saja? Jadi ketika kita diminta untuk berbuat baik, ketika kita diminta untuk sabar menghadapi penderitaan, katong bikin akan juga karena Tuhan selalu ada dan sabar melihat apa yang ketong bikin di tengah-tengah kehidupan ketong semua, dan dia sanggup memberikan yang terbaik bagi beta dan Bapak Ibu. Minggu-minggu sengsara ini bukan saja ketong tahu minggu sengsara, tapi bagaimana ketong memaknai kesengsaraan Tuhan for beta dan Bapak Ibu. Dan ketong juga harus memahami sungguh bahwa ketong orang-orang Kristen tetap ada dan diperhadapkan dengan penderitaan. Tapi ketika diperhadapkan dengan penderitaan, contohilah Tuhan. Teladanilah Tuhan Yesus. Dan kita pun juga akan memperoleh yang terbaik dalam kehidupan ketong semua. Ada satu cerita dan Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarnya dan beta mencoba mengulanginya lagi. Ada satu ilustrasi. Pada suatu hari seekor anak kerang di dasar laut, dia mengeluh pada ibunya sebab sebutir pasir tajam masuk ke dalam tubuhnya yang merah dan lembek. Lalu ibunya menyampaikan kepada anak kerang ini, dengan lembut, Tuhan tidak memberikan kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu tidak bisa menolongmu. Memang ibu tahu sakit, tapi terimalah ini sebagai takdir alam. Dan kuatkanlah hatimu, kerahkanlah semangatmu melawan rasa pedih dan sakit yang menggigit itu. Lalu ibu kerang ini bilang untuk anaknya, balutlah pasir itu dengan getah perutmu, dan hanya itu yang bisa kau lakukan. Maka si anak itu pun melakukan nasihat ibunya. Dengan air mata dan bertahun-tahun ia melakukan apa yang ibu sampaikan. Dia menangis karena kesakitan. Dia menjerit karena terlalu sakit. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan itu saja yang dia bisa bikin sesuai dengan nasihat ibunya. Tetapi pada saatnya, ketika dia diperhadapkan dengan sakit, mutiara mulai terbentuk di dalam dagingnya. Dan akhirnya rasa sakit terbentuklah. Dari rasa sakit itu, dari air mata itu, terbentuklah mutiara besar
mengkilap, dan harganya sangat mahal. Bapak Ibu, jemaatku, kekecewaan dan penderitaan akan selalu ada dalam ketumpung hidup. Saat Tuhan selalu mengambil kebahagiaan, seringkali ketong selalu bertanya, kenapa Tuhan selalu mengambil kebahagiaan itu dari beta dan Bapak Ibu pun hidup? Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus bersabar. Kita harus sabar dalam penderitaan, kita harus sabar menjalani apa yang menimpa kita. Dan ketong tahu, kesakitan telah membuat seekor kerang kecil menjadi kerang yang luar biasa. Kerang yang biasa menjadi kerang yang luar biasa. Dan beta juga mau bilang for ketong semua, penderitaan, kekecewaan yang beta dan Bapak Ibu alami dalam kehidupan ketong semua juga bisa menjadikan beta dan Bapak Ibu, menjadikan kita beta dan Bapak Ibu orang biasa menjadi orang yang luar biasa di tengah-tengah perjalanan ketumpung hidup. Ketika pulang dari rumah Tuhan ini dalam usbu yang baru, ketika mengalami penderitaan, tantangan hidup, dicemooh, tidak dihargai, jangan balas kejahatan dengan kejahatan walaupun itu musuh. Sabar menanggung apa yang harus kau terima dengan minta kekuatan doa dari Tuhan dan terus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itulah makna kesengsaraan bagi ketong semua, makna kesengsaraan Tuhan Yesus. Ketong akan menjadi orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah perjalanan ketumpung hidup Bapak Ibu dan beta. Sabar menanggung penderitaan. Di balik penderitaan itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi beta dan Bapak Ibu. Berbuat baik selama ada kesempatan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Amin.